Nah, itu sebabnya pelayanan ini saya semakin lihat tidak hanya asal-asalan. Harus sampai mencipta gereja yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Bukan Allah yang harus melaksanakan itu lagi. Yesus sudah sampaikan. Kita harus mendengar itu dengan baik. Pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah. Kalau saudara sedang ada di masjid, ya sudah, garda. Wah, masjid adalah tanggung jawab kita semuanya. Ini ya. Jadi apapun itu, kerohanian itu harus tahu. Itu bagaimana pemberitaan kita, bagaimana pokoknya, bagaimana hidup kita, bagaimana doa kita. Sebab kalau sudah benar-benar berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadi terang Tuhan, hidup yang terang, gereja yang tidak bercacat celah, hidup yang terang. Itu hasil pemberitaan kita di dalam urapan Roh Kudus. Tuhan sudah kasih itu mandat kepada kita. Semoga semua kita sudah mendengar dengan pengakuan kita dan berserah, ya Tuhan. Ya, bagaimana kita berkata, mampukanlah saya Tuhan, tolonglah saya Tuhan, lengkapilah saya Tuhan. Biarlah saya sekarang menggantikanmu, berfirman sehingga terjadi jemaat yang mulai dari percaya, bertobat sampai tidak bercacat celah. Gereja yang disempurnakan, itu arah pelayanan akhir zaman. Saya juga bersyukur saya punya kerinduan, selama ada kesempatan, selama ada kekuatan, saya juga akan terus memberitakan firman Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya sekarang sudah ada dalam umur zona yang ke-80, walaupun belum puluh sekali, tapi nanti penuhnya 17 Agustus kalau pas kemerdekaan Indonesia ke-81 baru saya perlu ke 80. Karena dia di depan saya 1 tahun, saya mengikuti dia dari belakang ya setahun. Jadi kemerdekaan setahun saya dilahirkan ke bumi ini. Dan saya punya keyakinan ada rencana Tuhan saya lahir di bumi ini. Karena kalau saya perhatikan, sebenarnya kalau bukan Tuhan yang tolong, sudah sering sekali diancam oleh maut. Dulu karena kami di kampung ada ya apa namanya itu yang orang kamu bikin, kalau rusa itu pas lewat langsung kena ya sembilu yang dari waktu itu cuk langsung mati. Saya lewat di situ, tapi pas di bajuku belakang inilah cuk kena, tapi badanku tidak kena. Jadi kalau saya sebenarnya saat itu sudah mungkin harus berangkat, tapi saya yakin dia sampai memberi saya umur masuk ke dalam 40 ini, berarti saya tahu Tuhan punya rencana ini. Dan bukan hanya itu, masih banyak lagi ya. Bahkan saya sudah di pelayanan sampai di Belila sana, saya juga mau ke situ dalam itu pernah jatuh sama motor sama teman ya di situ ya. Ada motor saya lebih 3 meter, saya sangkut di 3 meter. Tapi ya itulah, sampai sekarang masih Immanuel
dan Ender. Tuhan beserta dan sampai saat ini Tuhan masih tetap menolong. Baik, mari kita mau masuk dalam firman Tuhan yang sangat penting bagi kita. Apa yang saya akan sampaikan ini benar-benar saya renungkan dan saya mau sampaikan bagi kita. Saudara-saudaraku, saya sekarang juga sama-sama kita ya. Kalau saudara duduk, saya duduk lah. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini adalah pembukaan dalam Injil Yohanes, mana Injil yang memberitakan kealahan penuh dari Yesus, sehingga Dia tidak disebut dilahirkan oleh Maria, tetapi langsung firman itu menjadi manusia. Dan saya memperhatikan di sini segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada suatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya lebih terfokus kepada ayat yang ketiga ini, dan ini sangat penting dan juga bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi firman yang kita baca ini dalam Injil Yohanes ini tidak kurang. Itu adalah sama dengan Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, saya mau mengajak kita memperhatikan pembacaan ini. Mulai ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini adalah sebagai penciptaan pertama setelah adanya langit dan bumi. Ya, jadi firman yang Allah berkata, berfirmanlah Allah. Dalam Alkitab tertulis berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saya yakinkan ini
bahwa ini tidak ada bedanya. Dalam kebesarannya, dalam kuasanya tidak ada bedanya dengan Yohanes 1 ayat yang ketiga atau mulai 1 sampai 3. Karena juga dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi ini juga adalah firman yang sama. Jadi bukan yang lain-lain. Ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita para hamba-hamba Tuhan. Dan kemana arahnya? Semua pelayanan kita ini nanti, bagaimana jemaat ini masuk surga atau tidak, dewasa rohani atau tidak, itu juga ada kaitannya dengan pemberitaan kita atas firman Tuhan. Ya, sebab arah terakhir dari pemberitaan kita adalah terciptanya gereja yang sulung 144.000 yang ada di Gunung Sion dalam Wahyu pasal yang ke-14. Itu terjadi dari pemberitaan firman. Sebab kalau pada mulanya adalah firman dan Allah berfirman, hanya sekarang sudah diberikan kepada kita kuasa itu. Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah firman. Jadi dulu Allah yang berfirman, tapi sekarang kita hamba-hamba Tuhan disuruh untuk berfirman seperti Allah berfirman. Itu harus kita semakin perhatikan. Saya dari dulu saya baca firman ini, tapi belakangan hari saya semakin mengerti. Jadi rupanya khotbah itu, kalau benar-benar kita dalam pimpinan, dalam urapan Roh Kudus, dalam kehendak Allah, maka kalau belum Allah berfirman, jadilah terang, maka sekarang khotbah kita itu menjadikan jadilah gereja yang sempurna. Dari situ, nggak ada dari lain lagi. Nah, ini sebabnya kepada kita diberikan satu kuasa, wewenang, pergi ke seluruh bumi. Dan sebenarnya kita bacalah. Kalau ada yang menolongin saya sangat senang. Markus 19 ayat 15. Baca muat kalau kamu dapat. Haleluya. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Ya. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala. Haleluya. Terus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru,
dan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kalau pada mulanya firman Allah berfirman, Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu terjadi. Dan untuk sekarang Allah ataupun Yesus tidak lagi berkata seperti itu, tapi saudara dan saya, seluruh hamba-hamba Tuhan, itu yang diberi wewenang. Beritakanlah, kita yang berbicara. Itu sebabnya kalau firman menciptakan segala sesuatu ada, maka sebagai yang terutama adalah pemberitaan penyelamatan, terjadi keselamatan dan endingnya yang dalam ditebus darah Yesus adalah 144.000 yang dalam Wahyu pasal yang ke-14 itu 144.000 dalam Wahyu pasal 7 itu hasil dari masa Taurat. Itu adalah suku-suku Israel. Secara bangsa itu, secara suku-suku, belum kita mengerti apakah lengkap sudah mereka itu menerima Yesus, ditebus, belum kita tahu. Dan Alkitab belum lagi memberitakan, dan kita juga tidak disuruh untuk mengerti itu, karena sudah sasaran itu sudah pekerjaan Allah yang Wahyu pasal yang ke-7 itu sudah jelas dia beritahu itu dari suku-suku Israel. Tapi Wahyu pasal yang ke-14 adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Jadi dari masa Taurat, habis itu masa pemberitaan Injil, itu penebusan. Karena yang kita beritakan bukan beritakan Taurat. Walaupun kita pakai perjanjian lama, tetapi itu sebagai menubuatkan. Itu harus diungkapkan, dan itu adalah juga sebagai firman nubuat, meneguhkan Injil. Walaupun Injil itu sudah bukan diteguhkan, tapi sangat indah sesuatu kalau ada pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi kita baca Wahyu pasal 14. Coba. Ya, bapak-bapak siapa yang rindu untuk baca? Ya, mulai 1 sampai dengan yang ke-5. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di atas bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang ku dengar itu seperti bunyi pemain kecapi dan memetik kecapinya, maka menyanyikan
Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di hadapan empat makhluk yang tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencermatkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Maka mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba Allah itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, karena tidak bercela. Mereka tidak bercela. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau bangsa Israel secara keseluruhan suku belum menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat sampai saat ini, inti dari agama Yahudi mereka masih tetap melakukan agamanya, ibadahnya, dan mereka, kalau saudara-saudara bisa turun ke Israel, mereka masih aja berdoa di tembok ratapan. Kalau kita tidak harus di situ, kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di Indonesia ada, di Rusia ada, di mana saja seluruh dunia ini ada Yesus Kristus. Tapi mereka karena kebiasaan harus di bait Allah selalu, makanya mereka harus tetap di situ. Jadi kalaupun sekarang di atasnya dulu bekas bait Allah itu masih agama lain, tempat agama lain, yang mereka berdoalah di tembok ratapan itu di sebelah. Jadi ini bukan bangsa Israel secara dari hukum Taurat, tapi ini boleh bangsa Israel kalau menerima Yesus, boleh semua siapapun, tapi harus masuk dalam ciptaan firman sepenuh. Ini firman. Itu sebabnya firman yang kita sampaikan harus ada di dalam 2 tahap. Pemberitaan harus 2 tahap. 1, tentang keselamatan. Itu adalah karunia. Tentang keselamatan itu sama sekali tidak ada perbuatan kita. Itu adalah kasih karunia sepenuh dari Allah. Ini sebagai yang pertama, dan ini adalah pondasi awal kerohanian. Menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa, menyerahkan diri, dikubur melalui baptisan yang benar, sampai berpengalaman yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini harus ada hasil pemberitaan kita kepada jemaat itu. Kalau ini tidak ada, apalagi nanti kepada kesempurnaan ini susah, dan nanti pelayanan kita akan hangus terbakar, tidak bisa sampai ke puncak. Nah, ini sebabnya
Pelayanan ini saya semakin lihat tidak hanya asal-asalan. Harus sampai mencipta gereja yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Bukan Allah yang harus melaksanakan itu lagi. Yesus sudah sampaikan. Kita harus mendengar itu dengan baik. Pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah. Kalau saudara sedang ada di Mesuji, ya sudah, garda Mesuji adalah tanggung jawab kita semuanya. Ini ya. Jadi apapun itu, kerohanian itu harus tahu. Itu bagaimana pemberitaan kita, bagaimana pokoknya, bagaimana hidup kita, bagaimana doa kita. Sebab kalau sudah benar-benar berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadi terang Tuhan, hidup yang terang, gereja yang tidak bercacat celah, hidup yang terang. Itu hasil pemberitaan kita di dalam urapan Roh Kudus. Tuhan sudah kasih itu mandat kepada kita. Semoga semua kita sudah mendengar dengan pengakuan kita dan berserah, ya Tuhan. Ya, bagaimana kita berkata, mampukanlah saya Tuhan, tolonglah saya Tuhan, lengkapilah saya Tuhan. Biarlah saya sekarang menggantikanmu, berfirman sehingga terjadi jemaat yang mulai dari percaya, bertobat sampai tidak bercacat celah. Gereja yang disempurnakan, itu arah pelayanan akhir zaman. Dan sebagai pembuktiannya tidak bisa dijegal oleh iblis antikris lewat semuanya. Harus sampai ke sana hasil pemberitaan kita. Saudara-saudaraku, istilahnya sebenarnya tanggung jawab ini yang bukan yang biasa-biasa. Makanya kalau pelayanan merasa biasa-biasa, ringan-ringan, enteng-enteng, saudara-saudaraku, kita harus menerima apa yang dikatakan Yesus. Kamulah yang berfirman, dan harus seperti berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadi. Maka kita juga dalam pemberitaan kita, jadilah gereja yang sampai dewasa rohani, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tuhan tidak akan turun lagi untuk menjadikan itu. Tuhan mau dikasih mandat. Dia bukan Tuhan yang tarik dulu, yang kayak main karet, kadang maju, kadang mundur, kadang bisa lebar, kadang kecil. Tidak, sekali dia berfirman, ya dan amin, jadilah. Itu Allah berfirman, dan kepada kita sudah diberikan mandat, pergilah ke seluruh bumi. Hanya ya masing-masing kita sejauh mana kita menerima, sejauh mana kita berkata, sejauh mana kita berkata ya, sejauh mana kita berkata Tuhan saya mau, Tuhan mampukan saya. Ini saudara-saudaraku, semoga sesudah ini pertemuan kita menambah penyerahan kita, menambah gairah kita, menambah kesungguhan kita, menambah bahwa kita sudah dikukuhkan, sudah ditegakkan oleh Tuhan. Pemerintah dalam puasa seperti berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadilah. Jadi kita harus yakin berhasil. Saya kadang-kadang di rumah saya berkorban aja susah. Kasih berdua juga tadi yang mau.
Saudara-saudaraku, itu semua bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Itu bagaimana pelayanan kita. Berfirmanlah Allah hal yang sama itu yang ada dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dan kuasa itu telah diberikan kepada kita semua. Apa saudara mau terima? Saudara percaya? Haleluya! Mari berserah, lebih maju lagi, lebih sembuh, lebih giat, bahkan menggunakan itu dari semuanya supaya kita menerima firman itu benar-benar dari penyerahan kesungguhan dan hidup kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi orang-orang yang percaya itu harus, saudara-saudaraku, benar-benar juga nanti masuk dalam peningkatan untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan. Di dalam Kisah Rasul, kalau murid-murid itu mereka berserah sungguh sehati di loteng Yerusalem, berserah sungguh sehati dan berdoa, maka orang-orang memiliki tanah bagaikan tanah-tanah hati yang siap dibentuk dengan sungguh-sungguh, sehingga bagaikan terjadi tanah liat dalam penciptaan manusia. Adam itu baru dari Adam diambillah rusuknya menjadi Hawa. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau Hawa itu tidak sama seperti Adam. Kalau Adam sebetulnya diambil dari tanah, kalau Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Ya, ini saudaraku. Jadi ini yang pertama. Murid-murid dulu sesudah hari Pentakosta mereka menang berdoa, ya. Dan saat itu langsung ada juga penyerahan-penyerahan hati yang sungguh. Saya mau baca Kisah Rasul pasal 2 mulai 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, ini saudaraku, hati yang begitu sudah menyerah bagaikan tanah liat yang mudah sekali dibentuk. Ya, jadi kita berbuka ini nih, jemaat ini 30 tahun gak berubah-berubah, gak meningkat, gak dewasa, pelit-pelit banget. Ya, tapi kalau banyak berdoa, nanti justru mereka bagaikan domba-domba yang bulunya sudah lebat, berkepanasan, gunting. Jadi artinya dia diserahkan untuk dia memberikan yang terbaik dari dirinya. Domba itu yang terbaik dirinya sebelum dagingnya kan bulunya. Dan kalau nggak diguntingin, nggak suka dia, berat. Apalagi udah gimbal begitu. Lalu ini udah kaya sekalipun nggak tergerak sama sekali. Di mana salahnya? Nah inilah. Jadi
suasana loteng Yerusalem, berkumpul dan berdoa. Ini jadi sebenarnya kita yang pun bagaimana ini, dan kalau ada roh Tuhan berikan. Ini firman sudah di sini dari dulu, tapi Tuhan kasih pengertian. Ya, Tuhan buka rahasianya. Ketika mereka mendengar tentang Yesus itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sudah nantangin ini. Nah, kalau Petrus bilang, cuma Petrus dia rohani, gak mata duitan. Sebenarnya langsung dia bilang, kamu kasih duit, kamu bayar perburuan. Semua itu mau ini, hatinya sudah begini ini. Iya, ini saudara-saudara. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting kita bersekutu dengan Tuhan, supaya benar-benar bagaikan Tuhan yang berbicara melalui kita. Seperti pada mulanya, Kejadian 1, Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah. Jadi kita berkhotbah apa yang kita inginkan itu jadi langsung bagi jemaat itu. Begitu saudaraku. Baru jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ini dasar. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ini adalah satu paket seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Mulai dari mereka menyembelih domba, ya, ini tadi kan kematian Yesus. Jadi bangsa Israel menyembelih domba, itu hubungannya ke sini. Jadi kalau mereka sudah menyembelih domba, bapak-bapak ibu-ibu semua lebih tahu, darahnya disapukan di ambang pintu, sehingga itu menjadi perlindungan bangsa Israel. Tidak ada yang bisa dimasuki malaikat mau pencabut nyawa, khususnya anak sulung. Tapi yang tidak ada darah itu, semua orang Mesir, dari yang rendahan sampai yang tertinggi, semua kematian anak sulung. Sehingga Raja Firaun bersama rakyat itu mohon-mohon kepada mereka, dulu kamu minta keluar susah, tapi sekarang kami sokong kalian bisa keluar. Kamu semua butuh apa? Kami kasih. Semua diberikan. Domba, makanan, apa mereka minta, emas, perak, semua diberikan. Yang penting kamu keluar. Ini. Dan ini harus tuntas. Tuntasnya di mana? Di dalam matinya Raja Firaun di Laut Merah. Inilah satu fase, satu perjalanan, satu tingkat. Baru nanti sesudah matinya Firaun, mereka naik ke darat. Karena matinya Firaun, setelah mereka naik ke darat, tertutup air semua, disitulah matinya Firaun. Bangsa Israel semua sudah nyebrang. Nah, jadi ya Tuhan suruh Musa memulai hal yang baru. Bukan itu lagi, tetapi sudah harus naik ke Gunung Sinai menerima ketetapan-ketetapan, firman-firman, dan sebagai kepala dari firman yang diterima adalah 10 hukum Taurat. Ini perjalanan yang kedua. Jadi yang pertama, sampai matinya Firaun,
sama sekali tidak ada perbuatan bangsa Israel. Itu semua adalah karunia dari Allah. Jadi harus jelas, ada yang bukan perbuatan, hanya karunia Allah. Tapi harus juga mengerti, ada yang harus bertindak. Siapa yang tidak bertindak, mati. Nah, jadi ya semoga semua sudah mengerti. Ada yang karunia, ada yang harus bertindak. Kalau semua lepas keselamatan dari Mesir, semua anugerah Tuhan. Tidak ada perbuatan bangsa Israel. Hanya menyembelih domba itu saja, dalam arti sekarang ini menerima kematian Yesus yang sudah menebus kita. Sesudah itu yang nanti baru ada peningkatannya. Jadi dalam Efesus pasal 2, coba kita baca mulai 8. Nah, ini fase di mana kita hanya berserah, diam, dan Tuhan yang berperan, Tuhan yang menyelesaikan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Nah, tolong. Demikian firman Tuhan Ya. pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahanya tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaannya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, jadi harus kita bisa membedakan keselamatan, perbuatan, kedewasaan rohani harus. Karena nanti ada fase yang kedua, semua harus menerima sesuai perbuatan. Makanya kalau di sini kurang hati-hati melihat, sekali selamat sudah cukup, selamat sampai selama-lamanya. Hati-hati. Kalau nanti sudah selamat tidak mengerjakan keselamatan itu hilang. Ini harus tahu. Apalagi sering sekali kalau sudah punya gereja, sudah terberkati, karena dari Mesir saja sudah terberkati. Semua sampai nanti bisa untuk membangun bait Allah ataupun tabernakel. Semua cukup. Emas, perak, semua dikasih, domba apa semua. Jadi kalau orang dalam zona selamat dengan perbuatan ini udah diam di situ, ya tidaklah sekali selamat tetap selamat. Nggak usah nanti kejar keburukan, ya mau apapun semau-maunya, apalagi orang kita dari Toba, ya lomo-lomo dulu sendiri piau. Arwah, nah menurut dia itu arwah, begitu dia. Yang jadi suatu tidak ada seperti begitu kerohanian. Harus berjalan, bahkan nanti sampai terakhir, ya harus benar-benar ya sampai mematikan keinginan daging. Ada zonanya tersendiri. Itu perjalanan supaya yang terbaik. Karena dalam Wahyu pasal yang ke-14 itu yang sulung dari penebusan. Kalau yang sulung satu, itu yang pertama. Makanya harus cepat maju dalam kerohanian. Anak Tuhan dimohon jangan berlambat-lambat. Lot berlambat-lambat
Langsung malaikat pegang tangannya. Dan tadi perintahnya tidak boleh jalan lambat-lambat, tapi larilah. Ini saudaraku. Jadi anak Tuhan ini biasa begitu saudaraku. Cepat mendengar, cepat jadi pelaku. Tapi lambat untuk marah. Kalau marah jangan berperang. Iya, jangan cepat marah, apalagi berantem. Apapun itu, dia cuma amat tain, cuma inatain. Ulah terasa pada mulut, apalagi mulai telepon. Udahlah, mulai kau menjadi anakku. Ibu yang buruk, dan buruk ini, nabi yang jadi satu, dan buruk, mulai kursi. Dan ada waktu. Jadi kita nuna meningkat. Jadi yang sulung satu yang pertama itu. Jadi yang pertama itu bagus loh, bukan cuma di sekolah juara satu yang paling bagus. Di kerohanian juga kalau cepat itu yang sulung. Karena Wahyu pasal 14 itu yang sulung dari yang ditebus. Kedua artinya yang sulung itu adalah juga yang terbaik. Ini. Jadi kita rebutlah pelayanan yang terbaik. Kita rebutlah kerohanian yang terbaik. Kita rebutlah kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita semuanya. Supaya nanti bisa golongan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Kesana dari firman jadilah ke situ. Ya, dikerjakan oleh firman. Jadi kita sudah dengar bagaimana rasul-rasul dalam kesatuan kesehatian yang ada di loteng Yerusalem itu menjadikan jemaat yang tanpa harus karena kuatnya khotbah, tapi mereka bisa pasrah dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kadangkala yang bagaimana kehidupan dari orang tua itu kalau anaknya menangkap ada beberapa persen sudah ada tertanam di hati anak untuk dia nanti melakukannya. Jadi contohnya kalau Pak Pendeta itu sudah berkorban, gak usah nanti dikorban berpuluhan-puluhan, di mana itu bisa beri berpuluhan. Sudah percaya? Tapi kalau kita pelit, Tuhan lihat, Tuhan tahu, khotbah sampai mohon ini apa nanti? Berbulan. Iya, tapi kalau kita sudah melakukan itu, enggak perlu kita khotbahin, mereka mengerti. Nah ini kan begitu. Jadi murid-murid itu berdoa semua dengan hati. Ya orang-orang langsung begitu. Apa yang kami kerjakan? Apa baikku? Kalau jemaat kita begitu kan enak semuanya. Tinggal ngomong, tep. Lah ini kadang-kadang kita mau kok aja. Kulo-kulonan tak singgung, kulo-kulonan lari, kulo-kulonan ngambek. Kan begitu susah kita. Tapi kalau hidup kita sudah jadi teladan, nggak perlu ngomong-ngomong. Ini sudah mau koma, juga aku mulai ngomong. Enak tinggal sudah berlalu sampai nanti jemaat yang sempurna itu akan gampang. Ya, jadi itu dimulai dengan mereka sehati berdoa di loteng Yerusalem. Sehingga kalau Petrus berkata, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu lah janji itu, dan bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi saudara-saudaraku, mulai dari itu langsung terjadi gereja mula-mula yang sangat penuh dengan kerinduan, dan orang-orang yang menerima perkataan itu. Nah, ini kalau seandainya khotbah kita yang begini ya, orang-orang yang mendengar khotbah kita itu. Nah, ini kan ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Mudah, saudaraku. Langsung jemaat penurut. Nggak ada yang sembunyi, nggak ada yang marah-marah, tapi ramah-ramah. Ini sudah ya. Mereka menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis. Jadi dikubur hidup lama, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan orang-orang itu untuk ibadah itu, saudara-saudaraku, karena ini tertulis, boleh kita bayangkan. Tuh, Alkitab berkata, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu ya mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati. Ini mereka berkumpul tiap-tiap hari. Jadi tidak susah, saudaraku, kalau sudah mengasihi Tuhan. Dan itu tadi dari mulai berdoa, baru pemberitaan, ya di situ. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mencakar roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah, saudaraku, gereja awal. Jadi gereja akhir kegerakan harus lebih dari gereja awal. Karena apa? Gereja awal memulai, gereja akhir kalau bahasa mantap panipun, menyempurnakan, menggenapkan semuanya. Ini jadi lebih dahsyat lagi. Walaupun kita sedang berjalan di tengah-tengah semakin maraknya dosa, itu akan terjadi. Tapi kalau kita terus meningkat terus, saudaraku, dalam pertumbuhan yang baik dalam kehendak Tuhan. Kalaupun di akhir zaman ini ya semakin terjadi ya kejahatan dan kesulitan, tapi anak-anak Tuhan ya ada di jalur. Biarlah yang jahat bertambah jahat, tapi kita yang baik bertambah baik, yang kudus bertambah kudus. Ini Tuhan pasti tolong kita. Ini kita punya di akhir zaman ini.
Tapi sehati-sehati saudara. Ini semua kita jangan merundukkan kehancuran satu dengan yang lain. Tapi kita semua harus penolong pendukung bagi sesama. Kalau gereja mula-mula sudah begitu, gereja akhir zaman harus ditingkatkan lagi kasihnya, kesungguhannya, kebaikannya, karena yang memulai itu permulaan, tapi yang mengakhiri itu harus disempurnakan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau kita baca Wahyu pasal yang ke-22 sebagai Alkitab kita yang terakhir ini, ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Jadi ini Tuhan sudah memang membiarkan begitu, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi bagi kita semakin mengerti firman Tuhan, maka biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus bertambah benar. Berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini saudara-saudaraku, sampai kita kepada Wahyu 14 itu, dan nanti kita masuk dalam undangan Tuhan. Berbahagialah yang diundang ke pesta nikah anak domba Allah. Wahyu pasal yang ke-19. Tapi semua sudah harus benar, sehingga kita dilihat bagaikan berpakaian linen halus yang putih dan berkilau-kilauan. Jadi tidak putih masam, tidak putih kusam, tapi sudah putih harus juga berkilau-kilauan. Luar biasa saudaraku, hasil dari firman. Kalau dalam tadi jadilah terang, jadilah berkilau-kilauan, jadi saudaraku, Tuhan pasti genapi firman-Nya, tidak berubah. Jangan hanya dalam kesembuhan Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu menyembuhkan, iya benar. Tapi dalam keputusan juga mencipta manusia yang sempurna juga masih tetap bisa terjadi. Jadi harus sampai Tuhan tahu bagaimana penyerahan kita. Menyerah sedikit, diubah sedikit. Menyerah banyak, diubah banyak. Kerinduan sungguh-sungguh, berkat sungguh-sungguh. Ini saudara-saudaraku. Jadi bagaimana kita masing-masing, Islamnya harus kita juga mengatur dalam pemberitaan itu. Jangan ngaca. Jadi harus dari awal. Yohanes 1 ayat 12. Ini kita baca dulu sampai yang dapat bantu tolong. Bantu dong. Yohanes 1 12. Iya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ya. Ini semua diawali dari pemberitaan. Percaya itu datangnya dari mana? Mendengar. Dan mendengar
perkataan Kristus. Itu sebabnya saudara, kalau Allah berfirman, sekarang kita yang disuruh beritakan firman. Orang jadi anak Tuhan, itu dari pemberitaan kita. Saya percaya? Amin. Iya, makanya jangan diam-diam. Beritakan firman. Mana itu? Roma 10 ayat 17 atau ayo kita lihat. Ya, ada yang bantu tolong Roma 10 ayat 17. Ada saya yang 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Jadi sekarang kepada kita disuruh memberitakan firman supaya terjadi orang-orang percaya, anak-anak Allah. Itu dari pemberitaan kita. Sama dengan berfirmanlah Allah. Karena segala sesuatu jadi karena firman Tuhan. Dan Tuhan tidak akan datang meninjau ke sini. Gak bisa. Sudah dikasih mandat kepada kita. Cuma apakah kita sudah menerima itu dulu? Sudah merasa menerima itu perkataan Tuhan? Kamu yang harus pergi, kita yang harus pergi, amin. Iya, jadi jangan main-main saudaraku. Ini harus kita lebihkan ini dari cara Panglima suruh tentara prajurit. Karena Tuhan kita di atas segala-galanya, melebihi dari jenderal. Ya, harus kita sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, coba saudara-saudaraku. Dan ada janji Tuhan, aku akan menyertai kamu sampai ke sudahan. Ini saudaraku, ada jaminan yang dari Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apakah Kristus datang lagi berfirman? Tidak. Siapa yang berfirman? Saudara saya. Karena kita sudah disuruh oleh Tuhan. Dan mandat yang kita terima, ya, atau surat perintah Markus pasal 16, 15 dan selanjutnya. Ini dan kita pasti disertai oleh Tuhan. Jadi dari pemberitaan kita lah terjadi anak-anak Allah. Jangan saya terus tadi, setiap orang yang menerima perkataan itu kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi mencipta anak-anak Allah adalah pemberitaan kita semua yang menerima tugas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, inilah dia. Kita sangat bersyukur. Dan saudara-saudaraku, kalau kita sudah terdahulu berserah kepada Tuhan, maka kuasa itu ada, nyata dengan sungguh-sungguh. Kita tidak sendirian, tapi Tuhan bersama kita. Tuhan menetapkan pemberitaan itu dengan tanda-tanda mukjizatnya. Saya rasa tadi kita belum baca itu dalam Markus 16 itu. Setelah 15 dan ayat-ayat selanjutnya, kita semua bisa, ya, terima kasih. Nah, ini saudara-saudaraku, dalam Roma 1
ayat yang ke-16. Berikutnya, Injil itu kekuatan Allah. Jadi kalau kita memberitakan firman Tuhan, harus yakin saudaraku bahwa kita memberitakan kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ini yang dalam Wahyu pasal yang ke-14 itu bukan lagi hanya orang Yahudi. Karena orang Yahudi sekarang dia bukan menerima Injil. Mereka masih tetap di dalam caranya dia. Tapi kalau mau selamat, ya harus sama seperti kita. Dan di situ tidak ada lagi perbedaan. Yahudi bukan Yahudi, sama semua. Ditebus oleh darah Yesus. Bukan dari keyahudiannya, bukan perbuatannya, bukan kekuatan kita. Keselamatan adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Injil adalah kekuatan Allah. Saudara-saudaraku, untuk benar-benar firman itu boleh melahirkan. Jadilah seperti yang dikatakan firman. Jadi, maka saudaraku, biar Tuhan tolong kita dan semua ada dengan penyerahan yang baik. Mari kita mau belajar dari firman ini dalam Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, kita akan perhatikan dulu. Mulai ayat yang ke-21. Ini pergumulan kita. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Nah, ini yang membuat tidak berkuasa, ringan. Tidak ada Roh Kudus bekerja, tidak ada urapan. Jadi manusia itu tidak, hatinya itu mudah seperti kisah Rasul yang kita baca tadi. Tapi selalu menolak, malah bisa-bisa memusuhi kita. Nah, itu sebabnya kalau sebaiknya kita minta tolong kepada Tuhan. Sebelum ya ini pergumulan, sebelum kita khotbahkan, renungkan dulu supaya itu ada dalam diri kita. Sedikitnya kita ada perjanjian dalam diri, saya pasti melakukan itu supaya nanti berkuasa. Kalau enggak nanti bisa orang-orang yang mendengar bukannya teman tapi lawan. Yang engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Saudara-saudaraku, kan banyak juga. Jadi firman Tuhan jelas sekali menunjuk kepada kita, mengapa tidak berkuasa? Padahal kalau firman itu berkata jadilah, itu harus jadi benaran. Dan semoga kita memiliki kuasa seperti itu. Ini, tapi ini saudaraku pergumulannya. Sebelum kita menyampaikan, bergumul dulu dalam diri pribadi. Karena kuasa ke sana itu adalah hubungan juga. Makanya kalau monyet, anaknya adalah monyet. Kalau BABI, anaknya adalah BABI. Nah, ini saudara. Dalam rohani juga sama. Kalau rohani yang baik, nanti keturunannya rohani yang baik. Ini saudara.
Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau berpegang atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kaulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadi perbuatan-perbuatan kekristenan, bahkan pemberita-pemberita itu tidak menjadi kesaksian, tidak menjadi contoh, itu menjadikan kekristenan itu dihujat. Sedangkan kita baik-baik saja masih dihujat, apalagi sudah tidak baik-baik, luar biasa lagi penghujatan. Bahkan nanti akan banyak melawan secara luar biasa. Jadi itu sebabnya jemaat-jemaat yang melawan, tapi kadang-kadang kita merasa, jemaat yang bertanggung, nanduk. Padahal kalau kita sungguh berserah kepada Tuhan, tanduknya juga nggak berkuasa lagi. Mana yang ada betul. Harus menonami, gitu. Apa yang harus kami berbuat itu yang dalam enak saudara-saudaraku. Tapi itulah di kita itu. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kaulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi ini namanya banyak orang Kristen, tapi hidupnya tidak Kristen. KTP-nya yang Kristen, dikenal orang juga Kristen, tapi perbuatannya bukan. Nah itu saudara-saudaraku. Jadi yang begini ini gak ada sedikit pun urapan. Yang ada urapan. Bagaimana bertobat orang? Bakal bisa. Melawan, jadi perang bisa saudaraku. Jadi pecahlah gereja ini, pindahlah ini, pergilah kita lah. Kita lama-lama nanti ulapan kita ini masih di alam roh itu. Jangan saudara-saudara. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jadi ini hanya yang tidak beragama, yang tidak ada Taurat pun bisa hidup baik. Sudah kiranya Tuhan tolong kita harus lebih baik lagi. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat. Jadi saudara-saudaraku, tidak hanya sebagai artinya mempersalahkan, malah menghakimi dan bisa menghukum, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, bukan yang lahiriah. Jadi nanti saudara-saudaraku, kita akan semakin melihat dalam Wahyu pasal yang ke-14. Mungkin nanti kalau kita lanjutin lagi semua, yang sulung itu bukan karena lahiriah. Itu sebabnya orang yang sulung yang pertama di bumi, saya pasti yakin saudara tahu semua, yang sulung yang pertama di bumi itu karena anak yang dilahirkan adalah Kain. Tapi dia tidak ada hak kesulungan itu. Dia malah menjauh dari Allah dan dia dibuang oleh Tuhan. Dia itu saudara-saudaraku. Mengapa? Dia tidak ada perbuatan yang suluk. Mestinya dia ngomong, mestinya dia mengasihi, mestinya dia mengayomi, tapi malah dia membunuh adiknya. Ada dengki, ada iri. Ini saudara-saudaraku.
Jadi Kristen juga bukan karena Kristen dia sudah cukup, belum, perbuatan harus nyata dengan sungguh-sungguh. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufnya. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara-saudaraku, semoga kita semakin mengarah gereja akhir zaman yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Jangan hanya lahiriahnya. Seandainya pun kita diberkati gereja besar, bersyukurlah. Itu sangat baik. Tapi belum itu, bagaimana kita? Bagaimana penyerahan kita? Bagaimana apa yang kita lakukan? Bagaimana cinta kasih kita? Bagaimana kerendahan? Bagaimana kita meniru kehidupan Yesus Kristus? Karena semua kita harus mencontoh jalan yang sama. Tidak ada yang lain. Kalau kita ambil dari jalur yang lain, contoh yang lain, binasa. Sebabnya Yesus berkata, saya tahu semuanya, ngerti. Ya, ayat ini, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu artinya apa? Kita harus melihat dalam Filipi pasal 2. Bolehlah kita baca ya. Sabar dulu. Kita baca, ayo. Yang lima, kita semua harus ada pikiran seperti itu, dan kita harus tahu dan harus hafal. Gak usah pakai baca-baca, tapi sudah ada dalam hati hidup kita. Baik, tolong Bapak, Ibu, siapa? Filipi pasal 2 mulai 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Harus terus. Yang walaupun ya 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, rendah hati. Terus. Dan menjadi sama dengan manusia. Tambah rendah hati lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Tambah rendah diri lagi. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam rendah hati taat sampai selesai. Ini saudara-saudaraku, semoga Tuhan tolong kita semuanya. Jadi harus ini pandangan kita. Kalau itu semakin ada, nanti saudaraku, jemaat-jemaat yang kita pimpin itu pasti berbeda semua. Urapan Roh Kudus itu beda, saudara-saudara. Gak ada yang sombong-sombong, gak ada yang macam-macam, gak ada yang neko-neko. Semua datang hanya rindu beribadah. Kalau kita lihat, senang kita lihatnya, gak ada yang main-main, gak ada yang ini. Gak ada yang begitu. Semua kalau ada urapan terarah semua. Indahnya ibadah itu. Saudara rindu ibadah begitu? Amin. Saya juga. Sebab kalau kita lihat ibadah-ibadah asal-asalan, ya hanya di bibir, lain di bibir, lain di hati.
mati. Jadi Yahudi namanya Yahudi, tapi keyahudiannya nggak ada sama dia. Kristen namanya, tapi kekristenannya nggak ada sama dia. Ini saudara. Sebenarnya sasaran kita harus memandang Yesus ke situ tuh. Jadi harus sampai menyanyikan itu dengan benar, jangan cuma kata-kata. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Karena endingnya nanti Yerusalem baru. Jadi Allah itu nanti bersama Yerusalem baru turun dari surga. Baru nanti kita semua tempat Allah dan manusia di Yerusalem baru. Gak tahu saudara-saudara baca itu belum dengan sungguh-sungguh. Coba kadang-kadang banyak orang teliti asal begitu aja dibaca. Ya, saya kemurahan Tuhan, saya sudah teliti. Jadi nanti saya kalau pikir begitu berarti surga itu ditinggal itu nanti. Coba baca deh Wahyu 21 yang bersama kita memperhatikan. Ya, jadi supaya tidak hanya sampai ke surga tapi sampai di Yerusalem baru. Ya, karena nanti surga itu saya yakin kalau dari ayat itu nanti ya surga itu dikosongkan itu. Coba baca dan semua bilang. Atau biar rame-rame lah kita baca ya, biar semua bersemangat. Jadi nggak ada yang satu yang kita majukan. Saya rame-rame lah kita. Adil ya, aku juga. Jadi kita baca dulu Wahyu pasal 21 mulai ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 1, 2, 3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang menyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Apakah ini kejadian di surga? Coba dulu, aku bertanya, siapa yang mau jawab? Apakah ini kejadian di surga? Sudah tidak, karena sudah turun dari surga. Haleluya. Aku gak bikin loh, aku gak bikin acara baru, aku gak bikin pengajaran baru. Ya, takut saya dihukum sama Tuhan. Nah, apa ada kuasa saya? Gak ada. Tapi kita hanya baca. Haleluya. Haleluya. Coba nanti persepsi kita samakan. Itu tempat Allah dan manusia, dan itu selama-lamanya. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Dan nanti yang 144.000 itu dimulai Gunung Sion adalah kerajaan Allah. Nah, ini saudaraku. Tapi nantilah. Sekarang kita sampai jam berapa kita? Tinggal 5 menit lagi. Lima menit lagi kita pakai ya. Habis 5 menit lagi sudah terserah.
Baik, jadi kita sudah lihat saudara-saudaraku, ya, semuanya kita ambillah pemberitaan yang sungguh-sungguh. Untuk menutup sesi yang pertama ini, mari kita seperti Rasul Paulus. Apa dia bilang? Kalau saya tidak memberitakan Injil, apa? Celakalah. Ya, 1 Korintus 9 ayat 16. Coba. Ada yang bantu tolong. 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Silakanlah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, saudara-saudaraku, kita memberitakan Injil. Haleluya. Amin. Tapi jangan hanya memberitakan, harus ada kaitannya. Kejadian 1 ayat 1, berfirmanlah Allah, ayat 3, maka jadilah. Jadi jangan pemberitaan yang tidak ada kuasa. Kita berdoa harus membentuk, ya, anak-anak Allah, orang percaya. Ini pertama, dan nanti harus sampai yang pembentukan gereja yang dewasa, tidak bercatat celah, gereja yang sempurna. Firman Tuhan cukup untuk itu. Sudah, Allah tidak membuat sedikit pun ya kurang, sampai terjadi gereja yang tidak bercatat celah. Itu pasti. Jadi firman itu semakin kita hayati, itu firman itu mencipta. Sama dengan Allah berfirman, jadilah, jadi. Kalau kita nanti semakin hidup benar, kalau kita berkata jadilah, jadi, pada orang sana menang, kun fayakun. Jangan kalah. Haleluya. Ini tahu dia itu. Iya. Jadi kita harus lebih dari itu. Haleluya. Itu sudah kasih kuasa kok. Saudara harus benar-benar yakin bahwa mandat itu sudah buat kita. Pergi. Dan harus memiliki seperti Rasul Paulus. Kalau saya tidak memberitakan, binasalah aku. Jadi semua kita hamba-hamba Tuhan. Biarpun kita cuma berapa menit, tapi kalau kita memberitakan firman, mesin ini kecil, ya, apalagi kalau anak-anak Tuhan seperti bintang-bintang nanti bersinar. Ya, tapi kalau itulah, kalau diberarti semua kedagingan, keduniawian, dosa, ya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau semuanya kita sudah ya seperti Yesus, ada kuasa, Tuhan juga sebentar bisa datang karena semua kuasa sudah cukup. Ini sudah semua akan berakhir. Semua sudah semakin terjadi mengarah ke situ. Yang kerohanian yang lambat, saudara-saudara. Ini belum terjadi gereja yang sempurna. Kalau terjadi gereja yang sempurna, saya yakin Tuhan sudah datang. Tapi semakin kita mengerti dan semakin berserah, biar kita dipakai oleh Tuhan. Dan anak-anak rohani kita semua harus meningkat. Ya, terus meningkat. Dan tidak lagi seperti yang biasa-biasa. Harus seperti sinar cepat. Jadi lebih cepat dari pesawat-pesawat itu. Iya, udah luar biasa. Karena firman Tuhan, jadilah, jadi. Cuma karena kita ini masih banyak ganjalan,
kekurangan-kekurangan, jadilah, wah kamu hidupmu aja belum jadi, kok kamu mau jadi kesono? kan karena begitu. Tapi Tuhan pasti tolong kita. Kalau kita mengaku segala kelemahan kita, Allah itu ada setia untuk mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Dan Dia tidak akan sekali pengampunannya itu. Ya, orang aja berkata sekali selamat tetap selamat. Ini kasih Tuhan, sekali mengasihi tidak mengasihi. Asal kita mau bersungguh-sungguh pasrah kepadanya. Itu sebabnya biarlah Tuhan tolong kita. Ini saya serahkan ke siapa ini?